Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Komplek Pruri, juga seluruh asatidzah, para hujaj, dan seluruh hadirin jamaah sekalian yang mengikuti kajian pada kesempatan malam hari ini, baik hadir secara offline di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini maupun secara online melalui YouTube Al-Hikmah Pruri. Mengawali pertemuan kita di kesempatan malam yang penuh barokah ini, mari kita senantiasa memanjatkan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merawat syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak terhitung jumlahnya, Tuhan yang pemberiannya kepada kita sungguh tidak dapat kita nilai harganya, Tuhan yang nikmat-nikmatnya kepada kita sungguh tidak pernah sedetik pun terhenti alirannya. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa Allah tambahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita imani, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya. Salam dan salam juga semoga Allah tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat, juga kepada para tabi'in dan kepada seluruh banyak termasuk kita di antaranya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin, dan pada malam ini kita akan bahas babu ta'zimi hurmatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati 'alaihim wa rahmatihim. Bab tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin, penjelasan mengenai hak-hak mereka serta kasih sayang kepada mereka. Ini judul lengkap dari bab kita pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagai muqaddimah, Imam Nawawi mengutip beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keterkaitan dengan judul bab pada malam ini. Yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 30. Allah taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi, dalam ayat ini Allah SWT menginformasikan, mengabarkan kepada kita, tetapi meskipun redaksi kalimat ini berupa kalimat atau kalimat khobariyah atau redaksi yang sifatnya pemberitahuan, tetapi sesungguhnya dalam ayat ini mengandung makna perintah. Jadi ayatnya menyampaikan sebagai sebuah informasi, barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, berarti sifatnya adalah informasi, tetapi sebenarnya ini mengandung makna perintah. Secara tidak langsung Allah menyampaikan bahwa agungkanlah apa-apa yang Allah agungkan, hormatilah apa-apa yang Allah agungkan. Nah, apapun yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita agungkan. Apapun yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita hormati. Misalnya kehormatan kaum muslimin itu adalah sesuatu yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang itu merusak kehormatan seorang muslim. Nyawa adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh orang itu dengan murahnya menghambur-hamburkan nyawa sesama manusia. Bulan Ramadan misalnya adalah bulan yang Allah muliakan. Maka wajib bagi kita semuanya juga memuliakan bulan Ramadan.
yang insya Allah sebentar lagi akan kita jumpai. Karenanya misalnya di bulan Ramadan ini, meskipun orang itu tidak puasa karena ada udzur syar'i, katakanlah seorang ibu yang sedang halangan atau sedang datang bulan misalnya, dia memang tidak boleh berpuasa. Tetapi meskipun dia tidak berpuasa, jangan kemudian dia makan minum di luar rumah. Karena itu sama artinya tidak menghormati bulan Ramadan. Termasuk kita misalnya punya anak atau punya cucu yang masih kecil, usia 4 tahun misalnya, memang belum wajib puasa. Umur 6 tahun juga belum wajib puasa. Tetapi jangan kemudian kita berikan kelonggaran kecuali karena terpaksa makan minum di luar rumah. Usahakan agar anak-anak kita yang belum berpuasa karena belum ada kewajiban, belum balik misalnya, kalau seandainya mereka makan minum di siang hari Ramadan, tetap makan minumnya di dalam rumah. Sehingga kekhusyuan Ramadan itu kita jaga. Kemuliaan Ramadan itu kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan tidak mungkin kita berharap banyak kepada agama sebelah untuk menghormati agama kita. Ya, kita sebagai pemeluk agama Islam yang harus memuliakan agama kita. Kalau sebagai pemeluknya tidak menghormati, bagaimana mungkin kita akan berharap orang lain menghormati agama kita? Maka kembali kepada ayat ini, apapun yang Allah muliakan, apapun Allah agungkan, harus kita agungkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi mengutip surat Al-Hijr ayat 88. Allah SWT berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu, wahai Muhammad, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah SWT, Nabi yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia. Tapi meskipun demikian, Allah SWT perintahkan kepada beliau untuk tetap merendahkan diri di hadapan para sahabat, di hadapan kaum mukminin ketika itu, yaitu para sahabat. Padahal Nabi adalah kekasih Allah SWT, orang yang paling mulia. Tapi meskipun demikian, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersikap rendah hati kepada sesama para mukmin, dalam hal ini adalah kepada para sahabat yang menjadi teman Nabi SAW ketika itu. Apalagi kita sesama mukmin, maka tentu kita harus menghormati dan tidak boleh bersikap sombong atau takabur. Wong Nabi saja, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat kepada Allah SWT saja, itu tidak boleh sombong di depan para sahabat. Diperintahkan untuk rendah hati. Apalagi kita sesama mukmin, maka wajib kita untuk menghormati sesama mukmin. Gitu. Itu dua ayat dari beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Selanjutnya Imam Nawawi menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini, cukup banyak hadisnya. Yang pertama di antara hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab ini, yang pertama adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra ibn Habis. Faqala al-Aqra inna li asyratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah mencium cucunya, yaitu Hasan bin Ali. Semoga Allah meridai beliau, yaitu meridai Hasan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Hurairah menceritakan Nabi pernah mencium cucunya yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa indahu Al-Aqra bin Habis, dan di dekat Rasulullah ada sahabat Nabi yang namanya Al-Aqra bin Habis. Di samping Nabi atau di dekat Nabi ada sahabat yang namanya Al-Aqra bin Habis. Faqala Al-Aqra,
Lalu Al-Aqra berkomentar ketika melihat Nabi mencium cucunya. Al-Aqra berkomentar, "Innali asyratan minal walad." Sesungguhnya aku memiliki 10 anak. "Ma qabbaltu minhum ahadan." Tapi satu pun tidak pernah ada yang aku cium. Kata Al-Aqra bin Habis ini. Jadi dia komentari Nabi yang mencium Al-Hasan bin Ali. Lalu dia mengatakan, "Saya punya anak 10 ya Rasulullah, tapi enggak satu pun yang pernah saya cium." Kata Al-Aqra ini. Kemudian mendengar komentar dari Al-Aqra bin Habis ini, fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Rasul kemudian melihat Al-Aqra. Dilihat oleh Rasul, faqal, kemudian Rasul bersabda kepadanya, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia pun juga tidak disayangi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana kita hendaknya menanamkan kasih sayang kepada anak-anak kita sejak kecil. Dan di antara bentuk ekspresi cinta atau sayang orang tua, baik itu ayah, ibu atau kakek nenek kepada anak atau cucunya adalah dengan cara mencium. Nah, ketika kita sebagai orang tua sudah membiasakan diri sejak kecil menanamkan sifat kasih sayang kepada anak-anak, maka sebagaimana disampaikan Nabi di akhir hadis ini, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Berarti sebaliknya, kalau kita menyayangi anak-anak kita, menyayangi cucu-cucu kita, maka insyaallah mereka pun akan menangkap pesan itu, bahwasanya orang tua yang menyayangi, maka ketika nanti mereka dewasa, mereka pun akan bersikap sayang kepada kita orang tuanya, juga mereka juga akan menyayangi anak-anak mereka sendiri. Nah, ini perlu ditanamkan sejak kecil gitu. Jadi jangan sampai kita membiasakan diri di rumah itu bersikap kasar kepada anak-anak. Istilah kerennya sekarang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya kelembutan kasih sayang orang tua kepada anaknya ini akan berdampak sangat efektif ketika misalkan nanti pada saat anak usia 7 tahun, sebagaimana kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati wahum sab'u sinin, awahum abna'u sab'i sinin. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Jadi ketika 7 tahun anak sudah diperintahkan untuk sholat, meskipun anak sendiri belum wajib, tapi orang tuanya sudah diperintahkan untuk menanamkan ibadah sholat itu sejak umur 7 tahun. Lalu Rasul mengatakan, dan pukullah anak itu kalau sudah 10 tahun tetapi masih enggan untuk sholat. Jadi 7 tahun dilatih, 7, 8, 9, 10. Ketika usia 10 tahun, kok anak masih susah sholat, gitu ya, kadang sholat kadang enggak, maka kata Rasul boleh dipukul. Tapi pukulan di sini itu dibatasi, tidak boleh pukulan tersebut berbekas. Jadi enggak boleh memar, gitu. Tidak boleh sampai kemudian melukai tubuh anak itu, atau sampai tulangnya geser misalnya, itu tidak boleh. Jadi pukulannya adalah dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak berbekas. Jadi dijewer lah kalau bahasa kita kira-kira seperti itu. Dijewer. Tapi jewernya juga nggak boleh terlalu kencang, langsung ditarik kupingnya misalkan, dibanting misalkan, itu juga tidak boleh. Gitu. Karena bukan dalam rangka menyakiti yang diinginkan Nabi, tapi dalam rangka menyampaikan pesan kepada anak bahwa orang tuanya sangat tidak ridho, orang tuanya sangat tidak berkenan, tidak suka kalau dia tidak sholat. Makanya perintah atau bolehnya orang tua memukul anak tadi itu akan efektif difahami sebagai sebuah bentuk kemarahan orang tua kepada anaknya jika hari-hari biasa orang tua itu tidak gampang marah kepada anaknya. Tidak sering bentak-bentak, juga tidak sering mukul-mukul. Tapi kalau hari-hari biasa orang tua itu suka mukul, sering teriak-teriak di rumahnya, maka kalau suatu saat nanti ketika anak itu tidak sholat lalu disentil atau dijewer, anaknya akan berpikir udah biasa, bapak emang suka marah-marah,
udah biasa mama memang bawel misalkan. Akhirnya pesan yang ingin disampaikan yaitu menjewer anak karena tidak sholat tidak sampai karena itu sudah menu harian bagi si anak gitu. Tapi kalau orang tuanya jarang main kekerasan, nggak pernah teriak-teriak di rumah, lalu ketika anak tidak sholat dijewer, anaknya langsung paham, oh ternyata orang tua saya marah kalau saya tidak sholat. Mereka jadi sadar bahwasanya oh sholat itu sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai orang tuanya yang tidak biasa marah, mereka terpaksa marah gara-gara dia tidak sholat. Nah seperti itu. Nah ini hadis pertama dalam pembahasan malam ini, bahwa Nabi SAW itu mencontohkan kepada kita semuanya agar menanamkan sejak kecil kasih sayang kepada anak, supaya anak pun nanti menyayangi kepada kita. Kemudian hadis berikutnya masih dari hadis Abu Hurairah tentang anjuran Nabi SAW agar seorang imam itu menyayangi makmumnya dengan cara ketika menjadi imam tidak terlalu panjang bacaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wadal hajah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas," jika salah seorang di antara kalian salat menjadi imam bagi orang lain, falyukhaffif, maka hendaklah ia meringankan salatnya. Artinya jangan panjang-panjang. Fa inna fihim ad-dha'if, karena di antara mereka para makmum itu ad-dha'if, ada orang yang sudah lemah. Mungkin fisiknya sudah lemah, kurang kuat untuk berdiri lama-lama. Was-saqim, dan mungkin juga di antara mereka ada yang sedang sakit atau kurang sehat. Wal kabir, dan mungkin di antara mereka ada yang sudah sepuh usianya. Jadi kata Rasul, kalau seorang imam menjadi imam salat, hendaklah bacaannya itu diperingan, jangan sampai terlalu panjang, karena kata Rasul SAW di antara jamaah itu tentu mungkin ada orang yang fisiknya lemah, atau mungkin memang ada yang sedang sakit, atau mungkin ada di antara mereka yang sudah udzur secara usia. Maka falyukhaffif, hendaklah dia memperingan bacaannya. Kemudian wa idza shalla ahadukum li nafsihi, namun jika dia salat untuk dirinya sendiri, artinya dia salat munfarid, salat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka silakan dia memanjangkan bacaannya sesuai seleranya atau sekendak dia. Mau baca panjang-panjang monggo kalau salat sendirian. Tapi kalau salat menjadi imam, kata Rasul, falyukhaffif, hendaklah ia memperingan salatnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Karena dalam satu kesempatan yang lain pernah terjadi di zaman Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal itu mengimami kaumnya, mengimami masyarakatnya, dan beliau itu mengimami dengan bacaan yang sangat panjang sekali. Jadi disebutkan dalam hadis yang lain, kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yarji'u fayu'ammina. Mu'adz bin Jabal pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pulang ke rumahnya lalu menjadi imam bagi kaumnya. Nah, ketika dia menjadi imam itu, beliau membaca dalam salat Isya-nya itu membaca surat yang sangat panjang sekali. Dia baca surat yang sangat panjang sekali, yang dia baca adalah surat Al-Baqarah. Surat Isya, dia baca surat Al-Baqarah. Lalu fa'tazala rajulun minal qaumi fa shalla. Kemudian ada salah satu jamaah yang tadinya ikut salat Isya bersama Mu'adz bin Jabal ini, i'tazala, dia memisahkan diri dari jamaah. Istilah fikihnya itu mufaraqah. Mufaraqah atau memisahkan diri dari jamaah. Fa shalla, lalu dia salat sendirian. Faqila nafaqta ya fulan. Maka begitu salat yang dipimpin oleh Mu'adz ini selesai, ada orang yang komentari, orang yang mufaraqah tadi, orang yang memisahkan diri dari jamaah Mu'adz bin Jabal ini dengan mengatakan nafaqta ya fulan, kamu munafik ya fulan.
Gitu. Sholat gitu aja nggak kuat gitu. Cemen ya, kira-kira begitu. Dikomentari seperti itu karena dia mufaraqah atau memisahkan diri dari jamaah. Nafaqta ya fulan, kamu telah munafik wahai fulan. Faqal ma nafaqtu. Nah, sahabat ini yang dituduh munafik ini mengatakan ma nafaqtu, saya enggak munafik gitu. Dia membela diri. Ma nafaqtu, saya tidak munafik. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Mu'adz yusalli ma'aka thumma yarji fayu'mina. Ya Rasulullah, wa innama nahnu ashabuna wadih. Lalu laki-laki ini atau sahabat Nabi ini yang tadi mufaraqah atau memisahkan diri dari jamaah itu kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan persoalannya. Dia ceritakan, ya Rasulullah, tadi kan Mu'adz habis salat bersama engkau. Nah, kemudian dia mengimami kami. Nah, ketika mengimami kami ini dia baca panjang banget salatnya yang dibaca Al-Baqarah. Padahal kita ini kan para pekerja, para karyawan. Kita ini setelah sholat juga besok juga harus kerja segala macam gitu. Akhirnya saya keluar dari jamaah gitu. Dan saya dibilang sebagai orang yang munafik gitu. Nah, Rasulullah SAW setelah menerima pengaduan ini, kemudian beliau juga mengkonfirmasi kepada Mu'adz bin Jabal gitu. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi ke Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz juga membenarkan bahwa memang dia sholat baca Al-Baqarah gitu. Lalu Rasulullah SAW, ya Mu'adz, afattanun anta. Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Gitu. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Gitu. Artinya Rasulullah SAW justru membela sahabat Nabi yang mufaraqah tadi, yang memisahkan diri dari jamaah sholat. Gitu. Dan menyalahkan Mu'adz bin Jabal, padahal ini sahabat terkemuka, malah justru disalahkan oleh Rasulullah SAW dan dianggap sebagai orang yang menimpakan fitnah, menjadikan penyebab masalah bagi makmumnya. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan satu pelajaran penting bahwa seorang imam itu memang betul-betul harus memperhatikan makmumnya. Jangan sampai dia keenakan sendiri baca Al-Quran. Karena kalau menjadi imam itu memang tidak berasa gitu. Dia baca sehalaman, 2 halaman. Nah, apalagi kalau dia seorang hafid Quran, dia asik-asik aja baca panjang. Tapi yang dengerin kan mungkin kakinya udah gemeteran gitu. Udah pada ngelah-ngeluh, mungkin ada yang pura-pura dehem gitu. Tapi kalau imamnya asik-asik aja gitu. Emang baca Quran itu asik. Apalagi kalau baca Quran dia hafal, lalu tahu artinya, memang asik gitu. Tetapi semuanya ada tempatnya gitu. Kalau menjadi imam harus diperingan, tapi kalau misalkan mau sholat sendirian ya silakan. Mau sholat sejam, 2 jam, 3 jam itu terserah kalau sholat sendirian. Tapi kalau menjadi imam, Rasul mengajarkan agar kita menaruh belas kasihan kepada orang yang mungkin sedang sakit, mungkin dia memang fisiknya kurang kuat, mungkin dia punya keperluan dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah kalau sholat sendirian lama sekali gitu. Lama sekali. Terkadang lamanya itu karena yang dibaca panjang, seperti yang pernah kita bahas. Rasulullah SAW pernah sholat malam itu membaca surat sampai lebih kurang 5,5 juz dalam 1 rakaat. Surat Al-Baqarah dibaca khatam, setelah Al-Baqarah kemudian lanjut An-Nisa khatam, kemudian tambah lagi surat Ali Imran. Sehingga kalau di total lebih kurang 5,5 jam hanya dalam 1 rakaat. Itu sholat tahajud. Gitu. Itu sholat tahajud. Gitu. Monggo kalau sholat sendirian bebas, mau lama boleh. Gitu. Dalam kesempatan yang lain, Rasul pernah sholat, tapi dibaca cuma 1 ayat. Qiyamul Lail sepanjang malam, yang dibaca cuma 1 ayat. Diulang-ulang terus. Rasul mentadaburi isinya. Yaitu surat Al-Maidah ayat 118 yang bunyinya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Al-Quran. Jadi ayat ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW dalam 1 salat malam. Diulang-ulang terus gitu. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Oleh Rasul direnungi, diulang lagi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Jadi Rasul itu kan nabi paling sayang pada umatnya. Ngebayangin ada umatnya yang nanti masuk neraka, ada yang disiksa, itu Rasul gak tega. Dan Rasul nanti dihadirkan sebagai saksi. Para nabi itu nanti pada hari kiamat akan dihadirkan sebagai saksi bagi umatnya. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu nanti dihadirkan oleh Allah Ta'ala sebagai saksi. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan, nanti Nabi Isa ditanya, wahai Isa, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah SWT. Apakah engkau yang mengatakan kepada mereka seperti itu? Nabi Isa nanti dikonfirmasi oleh Allah SWT ketika di akhirat nanti. Kamukah yang bilang ke orang-orang itu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Kamu yang bilang gitu wahai Isa? Tentu Allah tahu. Tapi Allah sengaja menghadirkan dialog itu. Lalu Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak layak bagiku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Enggak mungkinlah ya Allah aku mengatakan seperti itu bukan hakku untuk mengatakan sebagai Tuhan. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang aku sampaikan kepada mereka ya Allah kecuali seperti yang kau perintahkan kepadaku, yaitu an i'budullaha Rabbi wa Rabbakum, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Itu yang aku sampaikan kepada mereka ya Allah, agar mereka semuanya menyembah Allah Tuhanku, kata Nabi Isa, dan Tuhan kalian semuanya. Nah, semua Nabi nanti dihadirkan oleh Allah SWT sebagai saksi bagi umatnya, termasuk Nabi Muhammad SAW dihadirkan sebagai saksi. Nah, Nabi Muhammad membayangkan dihadirkan sebagai saksi bagi umatnya, lalu umatnya nanti ada yang disiksa, itu Nabi sedih sekali. Maka beliau ketika membaca ayat ini, beliau hayati, beliau renungkan, sedih sekali beliau. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kalau engkau mengampuni mereka, maka bukan karena kelemahanmu, tapi engkau adalah Zat yang Maha Perkasa dan juga Zat yang Maha Bijaksana. Nah, ini Rasul baca satu ayat diulang-ulang terus. Hal yang sama juga pernah dibaca atau pernah dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah membaca satu ayat dalam salat malam itu sampai menjelang subuh, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu dari adab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Membayangkan ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan bertakwalah kalian atau jagalah diri kalian, takutlah diri kalian kepada hari yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah SWT, lalu masing-masing kalian akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Nah, ini adalah ayat tentang hisab. Ayat tentang hisab. Nah, Ibnu Abbas membaca ayat ini, direnungkan, dihayati, itu diulang-ulang terus sepanjang malam sampai menjelang subuh. Nah, itu bebas kalau sholat sendirian. Tapi sekali lagi kalau sholat berjamaah, maka Nabi SAW menganjurkan kepada para imam agar memperhatikan kondisi makmum. Jangan sampai mereka mendolimi makmumnya. Bahkan Nabi SAW itu terkadang sebagai bentuk rasa sayangnya kepada umatnya, itu terkadang sengaja meninggalkan satu amalan gitu. Karena khawatir kalau beliau terus melaksanakan, nanti kemudian umatnya akan menganggap itu sebagai sebuah kewajiban.
Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyatan an ya'mala bihi an-nasu fayufrad alaihim. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW terkadang meninggalkan suatu amalan yang beliau suka untuk mengerjakannya, yang beliau sebenarnya pingin dan senang mengerjakannya, dikarenakan khawatir orang-orang akan mengamalkannya, sehingga akan menjadikan diwajibkannya amalan tersebut. Jadi Rasul terkadang, kata Aisyah, itu sengaja meninggalkan suatu amalan yang sebenarnya beliau pingin mengerjakan itu secara rutin, tetapi sengaja beliau tinggalkan karena khawatir kalau sesuatu itu dikerjakan terus-terusan oleh Nabi SAW, maka nanti akan disimpulkan oleh para sahabat atau oleh kaum muslimin sebagai sebuah kewajiban. Nah, terkadang Rasul tidak melakukan, itu bukan berarti haram atau tidak boleh, tapi terkadang beliau punya pertimbangan kalau terus-terusan beliau lakukan, khawatirnya nanti umat memahaminya itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, itu sampai sejauh itu Nabi SAW itu memperhatikan umatnya. Jadi hal detail seperti itu tidak luput dari pantauan Nabi SAW. Kemudian lanjutan hadisnya, wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatat duha qattun wa inni la usabbihuha. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun mengerjakan salat duha, namun aku sendiri selalu mengerjakannya. Jadi kata Aisyah dalam hadis ini, Rasul sendiri itu terkait salat duha itu nyaris beliau tidak pernah mengerjakan. Jadi nyaris beliau tidak pernah mengerjakan salat duha Rasulullah gitu. Tetapi wa inni la usabbihuha, tetapi aku sendiri itu selalu mengerjakannya gitu. Jadi Rasul jarang banget mengerjakan salat duha, tetapi Aisyah sendiri itu merutinkan salat duha. Nah, tetapi Rasulullah sendiri itu jarang melaksanakan salat duha. Itu bukan berarti salat duha itu makruh, bukan, tetapi lebih karena tadi kalau Rasul terus-terusan melaksanakan salat duha, khawatirnya dianggap salat duha itu menjadi satu kewajiban. Jadi bukan Rasul tidak mau, tetapi punya pertimbangan khawatirnya nanti akan dianggap sebagai sebuah kewajiban. Karena para sahabat kan prinsipnya kalau melihat Rasul melakukan sesuatu, maka mereka akan meniru atau mengikuti. Itu sahabat semangatnya sampai seperti itu. Nah, terkadang dengan pertimbangan khawatirnya nanti memberatkan umatnya, maka Rasul SAW terkadang sengaja tidak melakukan satu amalan tertentu. Tapi itu difahami oleh orang terdekat Rasul seperti Aisyah bahwasanya bukan enggak boleh. Makanya meskipun Rasul jarang sekali melaksanakan duha, tetapi Aisyah sendiri sebagai istri Rasulullah yang tahu keseharian Rasulullah tetap melaksanakan dan merutinkan sholat duha. Kemudian tentang pensyariatan sholat duha juga disampaikan dalam hadis yang lain. Hadis dari Abu Hurairah. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Kekasihku, kata Abu Hurairah, pernah berwasiat atau berpesan kepadaku dengan 3 hal. Yang dimaksud kekasihku adalah Rasulullah. Jadi Abu Hurairah menyebut Nabi dengan kekasihku. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Kekasihku pernah berpesan kepadaku 3 hal. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan, yaitu pertengahan bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Wa raq'atid duha, dan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wa an utir qabla an anam, dan berpesan kepadaku agar melaksanakan witir sebelum aku tidur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini, hadis sahih, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah berpesan kepadanya untuk melaksanakan 3 amalan. Yang pertama adalah senantiasa puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Yang kedua adalah senantiasa melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga adalah agar berwitir sebelum tidur. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya duha meskipun berdasarkan hadis dari Aisyah tadi jarang dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi bukan berarti tidak boleh. Karena dalam hadis yang lain Rasul memerintahkan para sahabat di antara Abu Hurairah untuk merutinkan sholat duha. Jemaah sekalian, Bapak Ibu SWT,
saya rasa sementara ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti yang masih ada waktu sekitar 5 menitan, barangkali ada 1-2 pertanyaan, monggo jika ada. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit, kami silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi dikatakan bahwa yang terakhir itu adalah witir sebelum tidur ya. Ya. Apakah witir itu walaupun kita tidak melakukan sholat, saya sholat yang lainnya hanya witir aja, boleh? Ya. Apakah kalau misalkan, saya ulang pertanyaannya, apakah kalau misalnya kita hanya witir saja tanpa sholat tahajud yang lain boleh gitu ya? Boleh. Gitu. Boleh. Terkait hadis tadi, hadis yang berkaitan dengan pesan Nabi kepada Abu Hurairah, gitu, di mana Rasul berpesan kepada Abu Hurairah agar beliau tidak tidur sebelum witir, gitu ya. Pertama, ini sekaligus menjadi dalil bahwasanya bolehnya kita melaksanakan witir sebelum tidur, gitu. Kalau lazimnya kan witir itu dilaksanakan habis tahajud, kemudian kita tutup dengan witir. Nah, berdasarkan hadis ini itu boleh kita melaksanakan witir sebelum tidur. Kemudian nanti kalau misalkan kita bangun sebelum subuh, katakanlah bangun 3:30 atau jam 4, masih ada waktu subuh setengah jam atau kurang misalnya, lalu kita sholat tahajud, boleh gitu. Tetapi tidak perlu ditambah lagi witir, karena witirnya sudah di depan gitu. Jadi ini menjadi dalil bolehnya kita witir duluan, baru kemudian tahajud belakangan. Tetapi setelah kita tahajud, tidak perlu kemudian ditambah witir lagi karena sudah dilakukan witir di awal. Karena witir itu hanya boleh sekali. Jadi boleh, jadi dilaksanakan witir saja boleh. Yang pertama, yang kedua juga menunjukkan bahwasanya witir itu juga boleh dilaksanakan di depan sebelum tidur. Nanti kalau misalkan bangun masih ada waktu untuk sholat tahajud, maka silakan tahajud, tetapi tidak perlu ditutup lagi dengan witir. Karena witir hanya cukup sekali saja. Nah, karena sudah dilakukan di depan ya sudah seperti itu. Demikian, Pak. Awalam so. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kita meminta anak sholat ya, Iya, Pak. apakah kalau memang sudah di atas 10 tahun atau sampai berapa kita kalau anak tidak sholat kita tidak perlu memberitahu gimana sih? Kalau gimana? Kalau sudah di atas 10 tahun kenapa? Karena kalau misalnya 10 tahun kita kan belum mengumpul Iya. istilahnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah remaja sudah 17 tahun, nah itu gimana? Kalau belum sholat gitu ya? Ya kalau misalnya kita, apakah kita masih tetap harus menyuruh mereka sholat secara bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya. Oke, baik. Jadi pertama, bahwasanya kewajiban orang tua lah untuk menanamkan pendidikan agama kepada anaknya sejak dini. Ini pertama. Menjadi kewajiban orang tua menanamkan pendidikan agama khususnya kepada anak sejak dini. Bahkan kalau mau ditarik ke belakang, sejak milih istri gitu. Sejak milih istri dianjurkan sekali oleh Rasulullah agar memilih istri yang solehah gitu. Supaya nanti ketika punya anak, istrinya tadi yang nanti menjadi ibu itu bisa menanamkan pendidikan agama kepada anaknya sejak balita atau sejak batita. Ini pertama. Yang kedua, patokan seorang anak itu mulai dia wajib melaksanakan ibadah dan tanggung jawab penuh terhadap ibadah itu ketika anak itu sudah balik. Nah, balik ini tanda utamanya adalah bermimpi. Balik itu tanda utamanya adalah mimpi basah. Itu adalah balik gitu. Adapun tanda yang lain itu seperti usia 15 tahun kalau laki-laki gitu. Tapi tanda utamanya adalah balik gitu. Jadi bukan remaja.
Remaja kan bahasa kita, tetapi bahasa agama itu adalah balik. Kalau anak itu sudah balik, gitu, maka dia berarti sudah dianggap sebagai manusia sempurna dalam agama. Artinya semua hukum agama itu sudah terbebani secara penuh kepada anak yang sudah balik itu, meskipun misalnya anaknya baru 13 tahun. Dia 13 tahun tapi sudah balik, maka kalau dia tidak sholat, dia berdosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah misalkan kalau anak itu sudah balik 13 tahun ke atas, 15, intinya sudah balik patokannya. Apalagi kalau 17 kemudian besar sudah balik. Lalu anak itu sudah belum sholat atau sholatnya kadang-kadang. Bagaimana sikap orang tua? Harus terus diingatkan. Tentu caranya sesuai dengan usianya. Kalau misalkan kita pukul ngelawan anak segitu kan, maka tentu dengan cara sesuai usianya. Mungkin dengan diskusi gitu. Sering-sering diajak diskusi tentang agama dan seterusnya. Tapi harus tetap diingatkan. Kenapa? Karena jangankan anak sendiri. Wong kalau misalkan orang lain saja, kita sebagai sesama muslim kan diperintahkan untuk menasihati. Lah ini anak sendiri maksud dibiarkan kan gitu. Dan Allah Ta'ala juga dalam surat At-Tahrim mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang telah beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kewajiban ini atau perintah ini itu bukan hanya terbatas ketika anak masih kecil. Ketika anak sudah remaja, sudah dewasa sekalipun, tetap kita sebagai orang tua harus terus mengawal agamanya untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Tetapi sekali lagi caranya tentu disesuaikan dengan usianya. Nggak mungkin kita samakan dengan anak yang usia 7 tahun, 10 tahun gitu ya, dijewer misalkan. Ya kalau sudah usia 18 tahun yang dijewer yang ngelawan kan gitu. Kita digampar gitu. Jadi tetap tanggung jawab tetapi caranya yang disesuaikan dengan usianya. Demikian Pak. Baik. Selesai demikian jawab sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurang maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.